Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan soliha, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Kita masuk di buku 6B, tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui teks proklamasi, siswa mampu menyebutkan informasi menggunakan aspek kata tanya yang biasa disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan tepat. Yang pertama kita pelajari adalah tentang peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas atau informasi lain dalam bentuk diagram. Tujuan dibuatnya peta pikiran yaitu agar materi pelajaran atau informasi dapat dipelajari dan diingat secara keseluruhan dengan tepat dan efisien. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna. Untuk membuat peta pikiran, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya, diantaranya apa, menanyakan hal, peristiwa, atau kejadian yang sedang dibahas, di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa, kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa, siapa, menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam peristiwa, mengapa, menanyakan alasan terjadinya peristiwa, bagaimana, menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa. Kata tanya tersebut biasa kita singkat dengan adik Simba. Ya, kita sama-sama membaca sebuah teks berikut ya. Proklamasi Kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom antara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi ditulis oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijalin oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, berdasarkan teks di atas kita dapat membuat peta pikiran sebagai berikut. Bagiannya adalah bagian tengah ditulis judul dari teks yang sudah kita baca. Kemudian ditulis macam-macam kata tanyanya, membuat kalimat tanya, kemudian menjawab dari pertanyaan yang sudah kita buat berdasarkan kalimat tanya yang sudah kita buat. Jadi jawabannya berdasarkan kalimat yang sudah kita buat dari teks tersebut.
Ya, kita bisa membuat kalimat tanya beserta jawabannya. Nomor 1, peristiwa apa yang melatar belakangi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Jawabannya adalah peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. 2, siapa yang membacakan teks proklamasi? Jawabannya teks proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. 3, mengapa peristiwa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Karena menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, bagaimana proses pembacaan teks proklamasi? Acara dimulai pukul 10 yang dibacakan oleh I.R. Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Yang kelima, di manakah teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman I.R. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, jangan lupa mengerjakan evaluasi ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.